Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Daman dengan NIM 2120370. Saya dari kelompok yang tampil pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami, yaitu perbandingan pemikiran kalam. Yang pertama adalah pelaku dosa besar, yaitu aliran Khawarij. Pada umumnya ciri yang menonjol dari aliran Khawarij adalah watak ekstremitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Tak heran kalau aliran ini memiliki pandangan ekstrim pula tentang status pelaku dosa besar. Mereka memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim, yakni Ali Muawiyah, Amr bin al-As, Abu Musa al-Asy'ari adalah kafir. Semua pelaku dosa besar murtab al-Kabi'iyah. Menurut semua subsekti Khawarij, kecuali Najdah adalah kafir dan akan disiksa di neraka dalam neraka selamanya. Pandangan pelaku dosa besar oleh subsekti Khawarij. Yang pertama, Azarikoh. Azarikoh merupakan subsekti Khawarij yang sangat ekstrim. Mereka menggunakan istilah yang lebih mengerikan dari kafir, yaitu musyrik. Mereka memandang musyrik bagi siapa saja yang tidak mau bergabung dengan barisan mereka atau yang tak sepaham dengan mereka. Adapun pelaku dosa besar dalam pandangan mereka telah beralih status keimanannya menjadi kafir millah ataupun agama, dan berarti ia telah keluar dari Islam. Mereka kekal di neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Yang kedua, Najdah. Subsekti ini hampir sama dengan Azarikoh. Mereka menganggap musyrik kepada siapapun yang secara kontinu mengerjakan dosa kecil, seperti halnya dengan dosa besar. Jika tidak dilakukan secara terus-menerus, maka pelakunya tidak dipandang musyrik tetapi hanya kafir. Yang ketiga, An-Najdah. An-Najdah juga berpendapat bahwasanya orang yang berdosa besar menjadi kafir dan kekal di dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongannya. Adapun pengikutnya, jika mengerjakan dosa besar tetap mendapat siksaan di neraka, tetapi pada akhirnya akan masuk surga. Yang keempat, Al-Muhakimat. Al-Muhakimat subsekti ini Ali Muawiyah, kedua pengantarnya Amr bin al-As dan Abu Musa al-Asy'ari. Dan semua orang yang menyetujui arbitrase adalah bersalah dan menjadi kafir. Hukum kafir ini pun mereka luaskan artinya sehingga termasuk orang yang berbuat dosa besar, berzina, membunuh sesama manusia tanpa sebab, dan dosa-dosa besar lainnya menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yang kelima, As-Sufriyah. As-Sufriyah subsekti ini membagi dosa besar dalam dua bagian, yaitu yang pertama, dosa yang ada sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina. Pada kategori ini pelakunya tidak dipandang kafir. Yang kedua, dosa yang tak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sholat dan puasa, dan pada kategori ini pelakunya dipandang kafir. Aliran Murji'ah. Secara garis besar, sebagaimana telah dijelaskan subsekti Khawarij, Murji'ah dapat dikategorikan dalam dua kategori, ekstrim dan moderat. Murji'ah ekstrim berpandangan bahwasanya pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Adapun Murji'ah moderat ialah mereka yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir. Meskipun disiksa di neraka, ia tidak kekal di neraka. Tergantung pada ukuran dosa yang dilakukannya. Masih terbuka kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya sehingga ia akan terbebas dari neraka. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah. Di antara kedua aliran di atas mengenai status pelaku dosa besar, perbedaannya bila Khawarij mengafirkan pelaku dosa besar dan Murji'ah memelihara keimanan pelaku dosa besar. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar. Apakah ia tetap mukmin atau kafir?
kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal, yaitu al-manzilah, al-manzilabain, al-manzilatain. Setiap pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah berada di posisi tengah di antara posisi mukmin dan kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertaubat, ia akan dimasukkan neraka di neraka selama-lamanya. Walaupun demikian, siksaan yang diterimanya lebih ringan daripada siksaan orang-orang kafir. Dalam perkembangannya, beberapa tokoh Mu'tazilah seperti bin Adha dan Amir bin Ubaid memperjelas sebutan di tengah itu dengan fasik yang bukan mukmin ataupun kafir. Seterusnya aliran Asy'ariyah. Terhadap pelaku dosa besar, agaknya Al-Asy'ari sebagai bahan wakil ahli sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang bersujud ke Baitullah walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Menurutnya mereka masih tetap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mana mereka miliki, sekalipun berbuat dosa besar. Akan tetapi, jika dosa besar itu dilakukannya dengan anggapan bahwa hal ini dibolehkan ataupun dengan catatan halal dan tidak meyakini keharamannya, ia pandang telah kafir. Adapun alasan di akhirat kelak bagi pelaku dosa besar, apabila ia meninggal dan belum bertaubat, maka menurut Al-Asy'ari hal itu tergantung pada bijakan Tuhan yang maha berkehendak mutlak. Dari fabran singkat ini jelaslah bahwa Al-Asy'ariyah sesungguhnya mengambil posisi yang dengan Murji'ah, khususnya pertanyaan yang tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Seterusnya aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah baik Samarkand maupun Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperolehnya kelak bertanggung jawab bergantung pada apa yang dilakukannya di dunia. Jika ia meninggal tanpa taubat terlebih dahulu, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika menghendaki pelaku dosa besar diampuni, ia akan memasukkan ke neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Al-Maturidi sebagai peletak dasar aliran kalam Al-Maturidiyah berpendapat bahwa orang berdosa besar yaitu tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Karena Tuhan telah menjanjikan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Aliran ingat Wasil bin Aj mempunyai hubungan dengan Zaid. Seterusnya bahasan yang kedua, iman dan kufur. Aliran Khawarij. Khawarij menetapkan dosa itu hanya satu macamnya, yaitu dosa besar. Agar demikian orang Islam yang tidak sejalan dengan pendirinya dapat diperangi dan dapat dirampas harta bendanya dengan dalil mereka berdosa, yang setiap berdosa adalah kafir. Yang kedua, aliran Murji'ah. Menurut subsekte Murji'ah yang ekstrim, mereka berpendapat bahwa keimanan terletak di dalam kalbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan seseorang yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti menggeser atau merusak keimanannya. Seterusnya aliran Mu'tazilah. Seluruh pemikiran Mu'tazilah sepakat bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Aspek penting lainnya dalam konsep Mu'tazilah tentang iman adalah apa yang mereka identifikasikan sebagai ma'rifah atau pengetahuan dan akal. Seterusnya aliran Al-Asy'ariyah
Menurut aliran ini dijelaskan oleh Ash-Shahrastani, iman secara esensial adalah tasdik bil anzanan ataupun membenarkan dengan kalbu. Sedangkan qaul dengan lisan dan melakukan berbagai kewajiban utama ataupun amal bil arkan. Arkan hanya merupakan furu' ataupun cabang iman. Yang seterusnya aliran Maturidiyah. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik bil al-qalb, bukan semata-mata ikrar bil lisan. Maturidiyah Bukhara mengembangkan pendapat yang berbeda. Al-Basdawi menegaskan hal tersebut dengan membuat analogi dengan ibadah-ibadah yang dilakukan berfungsi sebagai bayangan dari iman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertentangan dengan maslahat dan kepentingan manusia. Oleh karena itu menepati janji dalam menjalankan ancaman wajib bagi Tuhan. B. Aliran Asy-Syar'iyyah. Menurut aliran Asy-Syar'iyyah, paham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia as-salah was-salah, as-salah al-aslah, sebagaimana dikatakan aliran Mu'tazilah tidak dapat diterima karena bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Hal ini ditegaskan Al-Ghazali ketika mengatakan bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Dengan demikian, aliran Asy-Syar'iyyah tidak menerima paham Tuhan mempunyai kewajiban. Aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah ini, terdapat perbedaan pandangan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand, yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian juga pemikiran Rasul dipandang Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Adapun Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan Asy-Syar'iyyah mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Hadawi, Tuhan pasti menepati janjinya, seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik, walaupun Tuhan mungkin saja membatalkan ancaman bagi orang yang berbuat dosa besar. Adapun pandang Maturidiyah Bukhara tentang pengiriman Rasul sesuai dengan paham mereka yang tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidaklah bersifat wajib dan hanya bersifat mungkin saja. Perbuatan manusia. Masalah perbuatan manusia bermula dari pembahasan sederhana yang dilakukan oleh kelompok Jabariyah, pengikut Ja'ad bin Dirham dan Haham bin As-Safwan, dan kelompok Qadariyah, pengikut Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimyaqi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang mendalam oleh aliran Mu'tazilah, Asy-Syar'iyyah, dan Maturidiyah. Aliran Jabariyah. Tampaknya ada perbedaan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat dalam masalah perbuatan manusia. Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dilaksanakan atas dirinya. Misalnya, kalau seseorang mencuri, perbuatannya mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar, Tuhan yang menghendaki demikian. Bahkan Jaham bin Safwan, salah seorang tokoh Jabariyah ekstrem, mengatakan bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Adapun Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan peranan di dalamnya. Menurut paham kasab, manusia tidaklah majbur atau dipaksa oleh Tuhan, tidak seperti wayang yang kehendaki oleh dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia itu memperoleh perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah menyatakan bahwa tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Karena itu, ia berhak mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut faham Qadariyah atau free will. Menurut Al-Jubai Al-Jubura, manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang berbuat baik dan buruk kepada Tuhan dan ketaatannya kepada Tuhan adalah atas kehendak kemauannya sendiri. Yang dimaksud dengan ahsana pada ayat di atas adalah semua perbuatan Tuhan adalah baik. Dengan demikian, perbuatan manusia bukanlah perbuatan Tuhan.
Karena di antara perbuatan manusia terdapat perbuatan jahat. Dalil ini dikemukakan untuk mempertegas bahwa manusia akan mendapat balasan perbuatannya sekiranya perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan. Balasan dari Tuhan tidak akan ada artinya. Di samping argumentasi inilah di atas, aliran Mu'tazilah mengemukakan argumentasi rasional seberikut ini. Kalau Allah menciptakan perbuatan manusia sedangkan manusia sendiri tidak menciptakan perbuatan. Karena syariat adalah ungkapan perintah dan larangan merupakan tolak, tidak terlepas dari kemampuan, kebebasan, dan pilihan. Kalau manusia tidak bebas untuk melakukan perbuatan, runtuhlah teori pahala dan hukuman yang muncul dari konsep faham al-wa'ad, wa'al-wa'ad, janji dan ancaman. Hal ini karena perbuatan ini menjadi tidak dapat disandarkan kepadanya secara mutlak sehingga konsekuensi pujian atau celaan. Kalau manusia tidak mempunyai kebebasan dan pilihan, pengutusan para nabi tidak ada gunanya sama sekali. Bukan tujuan pengutusan itu adalah dakwah, dan dakwah harus dibarengi kebebasan pilihan. Aliran Maturidiyah. Ada perbedaan antara Maturidiyah, Samarkand, dan Maturidiyah Bukhara mengenai perbuatan manusia. Kelompok pertama lebih dekat dengan faham al-Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dengan faham asy-syar'iyah. Kehendak mutlak dan kehendak keadilan. 1. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak lagi mutlak. Aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak lagi mutlak. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia serta adanya hukum alam sunnatullah. Menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, dalam Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum-hukum yang tersebar di tengah alam semesta. Dalam pemahaman Mu'tazilah, Tuhan tidaklah memperlakukan kehendak dan kekuasaannya secara mutlak, tetapi sudah terbatas. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah mengatakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Al-Jabbar, bahwa keadilan Tuhan mengandung arti Tuhan tidak berbuat dan tidak memilih buruk, tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya. Sifat-sifat Tuhan. Mu'tazilah. Jadi, menurut Mu'tazilah, Tuhan itu esa, tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana pendapat golongan lain. Apa yang dipandang sifat dalam pendapat golongan bagi Mu'tazilah tidak lain adalah zat Allah sendiri. An-Nazam menafikan pengetahuan kekuasaan, pendengaran, melihat, dan qadim dengan dirinya sendiri, bukan dengan kekuasaan, peri kehidupan, penglihatan, dan keqadiman. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lain. Sifat asy-syar'iyah. Kaum asy-syar'iyah berlawanan dengan Mu'tazilah di atas. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat. Menurut asy-syar'i sendiri tidak dapat diingkari bahwa Tuhan mempunyai sifat karena perbuatan-perbuatan. Di samping menyatakan Tuhan mengetahui, menghendaki, berkuasa, dan sebagai mengatakan bahwa Tuhan mempunyai pengetahuan, kemauan, dan daya. Maturidiyah. Tampaknya paham Maturidi tentang makna sifat Tuhan cenderung mendekati paham Mu'tazilah. Perbedaan Al-Maturidi mengakui adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat Tuhan. Sifat Rafidah. Sebagian besar tokoh Syiah Rafidah menolak bahwa Allah senantiasa bersifat tahu. Mereka menilai bahwa pengetahuan itu bersifat baru, tidak qadim. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa Allah tidak tahu terhadap sesuatu sebelum kemunculannya. Makna Allah berkehendak menurut mereka adalah bahwa Allah mengeluarkan gerakan ketika gerakan itu muncul. Ia bersifat tahu terhadap sesuatu. Mereka berpendapat pula bahwa Allah tidak bersifat tahu terhadap sesuatu yang tidak ada. Mayoritas tokoh Rafidah menyifati Tuhannya dengan beda atau perubahan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan mengalami banyak perubahan. Sebagian mereka mengatakan bahwa Allah terkadang memerintahkan sesuatu lalu mengubahnya. Allah tidak bersifat tahu terhadap sesuatu yang tidak ada. Mayoritas tokoh Rafidah menyifati Tuhannya dengan beda atau perubahan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan mengalami banyak perubahan. Sebagian mereka mengatakan bahwa Allah terkadang memerintahkan sesuatu lalu mengubahnya. Terkadang pula ia menghendaki melakukan sesuatu lalu mengurungkannya karena ada perubahan pada dirinya. Perubahan itu bukan berarti nas
tetapi dalam arti bahwa pada waktu yang pertama ia tidak tahu apa yang bakal terjadi pada waktu yang kedua. Musyabihah atau karamiyah. Kaum musyabihah artinya kaum yang menyerupakan kaum musyabibah digelari kaum musyhib merupakan karena mereka menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan adalah bertangan, bermuka, berkaki, bertubuh seperti manusia. Mungkin sekian yang dapat saya bacakan dan saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.